Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, yang berkesempatan hari ini, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara Tryout CASN Juara. Nah, Tryout CASN Juara ini merupakan tryout berbasis website, aplikasi, yang mana ibu bapak bisa melaksanakan uji kompetensi, kemudian bisa melaksanakan pelatihan, simulasi, tes jawab soal, kemudian nanti ada pemeringkatan. Nah, ini merupakan aplikasi yang memang inovasi dari Pemprov Jabar. Kita sudah mengundang berbagai narasumber dari perawat senior Rumah Sakit Jiwa Ibu Komariati, dan juga dari Ibu Pengadaan Pemberhentian Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Barat. Tapi terlebih dahulu kita akan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala BKD Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Demikian untuk waktu dan tempat kami persiapkan. Terima kasih. Duduk atau berdiri ini ya? Boleh Ibu, silakan usahakan. Untuk informasi Ibu, untuk pelaksanaan tryout ini memang kita akan dilaksanakan selama 2 gelombang Bu. Pertama, gelombang pertama itu khusus untuk tenaga kesehatan. Mulai tanggal 23 sampai dengan 27 bertempat di SMK 3. Kemudian gelombang 2 untuk tenaga teknis. Maka untuk sekiranya Ibu berkenan memberikan sambutan-sambutan apapun arahan-arahan terkait dengan apa saja hal-hal yang kiranya perlu disiapkan oleh teman-teman. Maka waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Agil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi. Akang Teteh aja ya nyebutnya ya. Selamat pagi Akang Teteh semua. Izinkan saya mungkin mewakili Pak Kepala BKD Provinsi Jawa Barat untuk membuka ya atau memberikan sambutan dan juga membuka pelaksanaan tryout CASN Juara di hari ini ya, hari Rabu 23 November 2022. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kesehatan, kemudian juga tentunya yang saya hormati dan juga saya banggakan seluruh peserta tryout yang sudah hadir di SMK 3 ya, di tempat yang menurut saya juga cukup ini ya, luar biasa representatif untuk kita bisa melaksanakan kegiatan tryout ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan insya Allah semuanya sehat walafiat untuk pelaksanaan kegiatan tryout CASN Juara di tahun 2022. Ini merupakan kegiatan yang kedua ya setelah launching aplikasi tryout CASN Juara ini pada tanggal 10 September ya kalau tidak salah. 10 September di Bekasi pada saat itu. Kemudian sekarang kami di BKD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kembali kegiatan tersebut di SMK 3 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, proses rekrutmen atau pemenuhan kebutuhan SDM aparatur ini merupakan tahapan awal yang juga sangat penting gitu ya dan berpengaruh terhadap keseluruhan siklus atau proses dari manajemen sumber daya manusia gitu ya. Jadi ini merupakan tahap awal dalam kita memanage atau mengelola SDM tersebut. Nah, kondisi untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri di mana terdapat banyak sekali pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2025 itu dihitung berdasarkan data diperkirakan akan ada sebanyak kurang lebih 8.000
pegawai yang memasuki masa pensiun gitu ya. Jadi hal itu tentunya sangat berpengaruh dan mendasari pentingnya kita melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM aparatur, yaitu melalui seleksi baik CPNS maupun calon P3K gitu ya. Nah, kemudian sebagai salah satu bentuk inovasi gitu ya dan juga pelayanan dari kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat secara umum dan juga kepada teman-teman tentunya calon P3K. Ini teman-teman di bidang PPIK lahirkan sebuah aplikasi berbasis website yang kita namakan aplikasi CASN Juara ya. Jadi di aplikasi ini terdapat banyak bank soal gitu ya yang dapat digunakan oleh akang teteh semua untuk berlatih gitu ya, mengasah kemampuan gitu ya, karena dengan banyak berlatih tentunya semakin meningkatkan kemampuan gitu ya dalam nanti tentunya akang teteh semua menghadapi seleksi gitu ya, tes seleksi yang sesungguhnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kami di BKD coba lakukan dengan meluncurkan aplikasi tryout CASN Juara ini bisa betul-betul dimanfaatkan gitu ya oleh semua gitu dalam kesempatan ini oleh tentunya akang teteh yang hadir secara langsung di sini untuk melaksanakan tryout yang tadi dilaksanakannya berarti 2 hari. 2 tahap. 5 hari ya. 5 hari gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini memang betul-betul tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengasah dan melatih kemampuan dalam menghadapi tes atau seleksi khususnya P3K ya, kalau nanti untuk tenaga kesehatan yang akan diselenggarakan di tahun ini gitu ya. Itu kemudian juga yang perlu disampaikan mungkin bahwa kenapa kita menggunakan aplikasi ini gitu ya, tryout CASN Juara ini, karena tuntutan ke depan juga dari para calon ASN tidak hanya di Jawa Barat tentunya tapi di seluruh Indonesia, kemampuan atau kemampuan penguasaan teknologi informasi itu juga sangat-sangat diperlukan gitu ya. Jadi karena memang sekarang metode seleksi semuanya sudah computer based gitu ya. Jadi CAT itu kan computer tes itu, jadi memang harus mau tidak mau penguasaan teknologi informasi itu dimiliki gitu ya. Salah satu skill yang memang harus dimiliki oleh calon ASN baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Indonesia secara umum seperti itu. Jadi kenapa kita tryout ini dalam bentuk aplikasi diantaranya karena memang tadi sesuai dengan dinamika atau perkembangan di mana sekarang tadi eranya revolusi industri, semua ke arah penguasaan atau penggunaan teknologi informasi. Selain itu juga dengan aplikasi ini juga ada keunggulan-keunggulan lain, mana aplikasi bisa diakses oleh siapa saja gitu ya, kapan saja dan di mana saja gitu ya. Jadi itu ada juga nilai lebih atau nilai tambah dari penggunaan aplikasi. Walaupun kita tahu bersama mungkin kalau di toko buku gitu juga banyak ya Kang Agil ya, buku-buku yang dijual misalnya bimbingan untuk soal-soal seleksi CPNS gitu ya, seperti itu. Namun itu mungkin harus berbayar. Nah ini mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa membantu gitu ya. Jadi karena ini tidak ada biaya gitu ya untuk mengakses aplikasi ini. Kemudian tadi mudah-mudahan memang bisa dipergunakan oleh siapa saja dan kapan saja. Di mana dalam aplikasi ini juga tadi sudah cukup banyak ya bank soalnya.
Kemudian juga nanti selain bisa melatih mengerjakan soal, nanti hasil evaluasinya pun juga bisa terlihat ya langsung pada aplikasi ini. Bapak Ibu yang Bapak Ibu lagi. Jadi Akang Teteh yang saya yang saya hormati, mungkin juga sudah mengetahui bersama ya bahwa pada tahun ini Provinsi Jawa Barat kita juga mendapatkan formasi yang cukup lumayan ya untuk seleksi P3K gitu ya, di mana angkanya berapa nih? Saya nyontek dulu sebentar. Untuk tahun ini kita mendapatkan formasi sebesar 4.571 ya. Dengan rinciannya itu adalah jabatan fungsional guru ada 3.800 formasi dan jabatan fungsional kesehatan 731 formasi. Sedangkan jabatan fungsional tenaga teknis lainnya ini tidak terlalu banyak, hanya ada 40 formasi. Nah, kemudian kegiatan seleksi yang akan dilaksanakan di tahun ini yaitu untuk yang tenaga kesehatan ini tadi yang memperebutkan 731 formasi, di mana pendaftarannya juga sudah dibuka ya sejak tanggal 3 November dan terakhir ini berarti tanggal 23 itu hari ini ya. Jadi mudah-mudahan juga tentunya semua Akang Teteh ini juga sudah mendaftar gitu ya sebagai calon peserta, sehingga saya pikir ini adalah waktu yang tepat gitu ya penyelenggaraan tryout di hari ini, jadi benar-benar bisa digunakan sebagai ajang latihan gitu ya dari Akang Teteh semua untuk menghadapi tes atau seleksi yang akan dilaksanakan kurun waktunya mungkin nanti tanggal ya sampai dengan 20 Desember nanti mungkin akan ada pengumuman lebih lanjut tentang pelaksanaan tes tersebut, karena tadi aplikasi ini itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai gitu ya, sangat mirip lah dengan nanti sistem CAT dari BKN yang akan dipergunakan pada saat seleksi. Baiklah Akang Teteh semua yang saya banggakan, mudah-mudahan semua bisa mengikuti pelaksanaan tryout CASN di hari ini dan juga nanti yang selanjutnya di hari-hari berikutnya dapat memanfaatkan betul kesempatan ini untuk berlatih. Mudah-mudahan juga diberikan kelancaran ya, nggak ada trouble dalam pelaksanaan tryout ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya nyatakan acara pelaksanaan tryout CASN Juara ini dibuka. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk semua. Selamat mengikuti tryout. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sesban yang telah memberikan pengarahan-pengarahan tentunya dan juga informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita membuka 4.571 formasi yang mana sebanyak 731 itu ada di Farmasi Nakes. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua Bu untuk bisa memberikan kesempatan. Enggak? Baik teman-teman dari profesi nakes ataupun perawat, untuk sebagai pembekalan dan pemantapan kita tentunya dalam menyambut ujian seleksi CASN 2022, tak lupa juga kami akan mengundang dari Dinas Kesehatan tentunya. Beliau seorang perawat senior yang juga sudah malang melintang di dunia perperawatan di Jawa Barat. Tentu dengan fenomena-fenomena yang telah beliau alami, kemudian pengalaman-pengalaman itu sangat berguna tentunya bagi kita semua. Terutama mungkin bagi Akang Teteh yang satu profesi dengan beliau. Bisa mengambil banyak ilmu dan manfaat tentunya bisa diaplikasikan terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan
di unit kerja ataupun di Vaskes masing-masing. Untuk itu kami mengundang kepada Ibu narasumber, Ibu Komarawati, perawat senior dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, untuk berkenan memberikan pengarahan-pengarahan ataupun pengalaman-pengalaman yang tentunya sangat berharga dalam pembekalan dan juga dalam rangka menyongsong tenaga perawat ini bisa melaksanakan ataupun lulus menjadi P3K 2022. Amin ya robbal alamin. Baik, kepada yang terhormat Ibu Komarawati, waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya Ibu pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau ini merupakan perawat senior yang ada di Pemprov Jabar. Jadi beliau banyak malang melintang dan juga aktor dari seorang ASN di Jawa Barat. Tentunya dengan kehadiran beliau bisa menambah wawasan-wawasan sebagai nakes tentunya, dan juga hal-hal yang harus dipersiapkan. Baik, mohon izin Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Sekretaris Badan bahwa kita ada satu program tryout CASN Juara, Bu. Dan ini merupakan satu program inovasi dari BKD Provinsi Jawa Barat untuk mendukung teman-teman kita, teman-teman honorer ataupun teman-teman masyarakat secara umum bisa mengikuti ujian CASN 2022 ataupun seterusnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi penerimaan itu sekarang harus berbasis CAT, kemudian harus lulus seleksi SKD, harus lulus SKB, dan juga ujian-ujian lain yang tentunya berbeda dengan ujian-ujian pada tahun-tahun lampau, Bu. Mungkin Ibu berkenan sedikit memberikan pengalaman-pengalaman tentunya bagaimana terkait dengan pengalaman Ibu, Bu, dulu pada saat melaksanakan menjadi ASN dan juga dengan fenomena-fenomena sekarang yang ada di Pemprov Jabar, Bu, terkait dengan pengangkatan menjadi ASN. Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ralat nama saya Pak. Nama saya Komariati. Panggilan sehari-hari di tempat kerja adalah Teti. Ya, jadi kalau teman-teman saya ada di sini itu tidak jarang yang mencari Ibu Komariati, tapi mencarinya pasti Ibu Teti, betul ya? Ya, karena itu hanya nama kedinasan Komariati, sehari-harinya adalah Teti. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada penyelenggara yang hari ini saya bisa bertatap muka dengan teman-teman yang hari ini mengikuti tryout CASN. Ya, dan ya sangat berbeda jadi ya pengalamannya. Saya boleh dikatakan adalah zaman kolonial atau zaman jadi masa X ya. Kalau sekarang kan udah Z ya. Nah, saat saya lulus D3 di Upper Otten itu tahun 88, belum lahir kan ya. Nah, saya sudah lulus 88, sudah lulus D3. Nah, tahun 90 saya langsung dapat nota BAKN CPNS. Jadi saya tidak mengalami untuk menjadi seorang CASN itu seperti yang teman-teman rasakan saat ini dengan berbagai seleksi ya. Itu rezeki saya kali ya yang lahir di tahun 60-an. Jadi saya sedang senang-senangnya bekerja di swasta, tiba-tiba keluar SK nota BAKN. Jadi saya lepas, akhirnya saya menjadi calon PNS saat itu di tahun
90. Makanya tadi betul saya adalah kalau di tempat kerja saya di RSC memang saya yang paling tua itu di situ di rumah sakit jiwa. Jadi saya sangat mendukung sekali acara ini agar teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ASN. Ya, jangan dilihat oh zaman Bu Teti enak banget ya, itu sudah zamannya ya. Sekarang teman-teman harus tetap berusaha ya bersaing positif agar menjadi seorang ASN yang profesional. Itu pengalaman saya dari tadi dari CASN menjadi ASN dan dengan tiba-tiba dapat nota BAKN. Itu Pak untuk pengalaman saya menjadi seorang ASN. Kalau zaman dulu kan PNS ya, sekarang sudah jadi menjadi ASN gitu Pak. Jadi memang kalau dulu itu tidak serumit sekarang Bu ya untuk bisa menjadi seorang ASN. Karena memang sekarang juga dulu untuk ASN mungkin hanya ada satu Bu ya, PNS saja Bu. Kalau sekarang kan sesuai dengan Undang-Undang 5 2014 bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi memang pemerintah sekarang terkait dengan pengadaan ASN ini berfokus pada tenaga P3K. Teman-teman semua yang tentu kami hormati dan kami banggakan, tadi sekilas terkait dengan pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Komarwati, Bu ya. Komaryati ya. Yang orang Sunda itu kadang-kadang suka kebalik-balik Bu. Nama Tet aja Pak. Betul. Oke, untuk selanjutnya Ibu, terkait dengan fenomena-fenomena sekarang kan Bu ya, dengan terkait tentunya adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer, isu-isunya, kemudian di 2023 tidak boleh lagi tenaga honorer. Kemudian apa sih Bu yang tentunya disiapkan oleh teman-teman perawat dan juga Ibu sebagai yang dituakan tentunya di profesi perawat untuk bisa bahwa perawat ini harus tetap eksis gitu Bu di dunia perkesehatan, karena bagaimanapun juga tenaga kesehatan perawat ini garda terdepan, apalagi di pandemi COVID-19 kemarin Bu, yang mana luar biasa dampaknya. Kita tepuk tangan untuk kita profesi perawat, yang mana memang dari segi pengabdiannya itu luar biasa Bu. Dari segi pengabdiannya luar biasa, karena kebetulan juga istri saya juga sebagai tenaga kesehatan Bu. Jadi sedikit banyak memang waktu, tenaga, pikiran itu tercurahkan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana tentunya dari Ibu sebagai perawat senior untuk memberikan hal-hal yang harus dilakukan untuk eksistensi perawat ini bisa terus berjalan gitu Bu, di tengah globalisasi yang ada saat ini Bu. Ya, yang jelas kita sebagai perawat itu sudah dikatakan perawat itu sudah memiliki STR, Pak. Wajib itu STR. STR betul ya, kan? Nah, jadi kami khususnya saya di RSJ tidak akan menerima perawat jika perawat tersebut saat mendaftarkan tidak memiliki STR. Karena itu adalah surat tanda registrasi seseorang perawat yang mutlak harus dipunyai oleh seorang perawat. Nah, dari sudah mendapatkan STR itu teman-teman perawat itu tidak berhenti di situ Pak. Jelas harus mencari sendiri ilmu-ilmu ataupun asuhan-asuhan keperawatan yang harus dia lakukan saat merawat pasien. Karena tidak harus juga selalu disuapin gitu. Karena teman-teman ini semua sekarang sudah ada di era milenial, sudah tidak musimnya lagi disuapin. Harus terus mencari dan mencari. Jangan dikatakan kalau dari atasannya tidak ada, ya sudah diam. Enggak seperti itu. Tapi tetap harus mencari agar ilmunya tetap bertambah dan kita di dalam melaksanakan asuhan sudah sesuai dengan zamannya.
apalagi saat COVID. Kami pun merawat pasien COVID. Dan saat merawat pasien COVID itu jelas-jelas kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Itu pun bukan diberi, tapi tetap mencari dan mencari. Selain kami pun tidak berhenti untuk memberikan ilmu saat kita merawat COVID. Ya, walaupun tidak COVID bukan berarti tidak harus mencari ilmu. Tetap harus mencari ilmu dan mengaplikasikan ilmu teori yang didapatkan di sekolah sebelumnya. Gitu. Jadi jangan pernah ada kata berhenti dan tidak pernah ada kata bosan. Jadi karena kalau ilmu itu harus berkembang terus Bu ya, bersifat dinamis. Jadi memang jangan berhenti belajar Bu ya. Apalagi memang untuk tenaga kesehatan ini kan complicated Bu ya. Terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena kalau memang salah dalam penanganan kan biasanya masyarakat ya, berhubungan dengan masyarakat. Baik, kembali dengan program CSN Juara ini Bu. Mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu berikan arahan-arahan seperti apa sih Bu kepada dunia perawat-perawat junior mungkin atau di bawah Ibu untuk bisa terutama bisa lulus menjadi P3K Ibu di 2022 seperti itu. Ya, sekali lagi saya ucapkan dukungan dan apresiasi ya untuk DPKD khususnya yang melaksanakan tryout CASN. Dan saya mohon tidak hanya satu kali agar teman-teman terus terasah ilmunya saat nanti pelaksanaan rekrut CASN-nya. Nah, jelas kita harus perawat itu tetap 3 domain ya, kognitif, afektif dan psikomotor. Itu yang harus betul-betul kita junjung tinggi dan tetap harus belajar. Karena apalagi sekarang sistemnya sistem aplikasi. Bukan berarti perawat tidak bisa aplikasi, itu enggak. Tetap harus belajar dan belajar. Saat ini kalau tidak belajar aplikasi ya mohon maaf berarti sudah ketinggalan ya Pak. Ini sekarang aja kan sudah aplikasi, tapi saya yakin teman-teman semua di sini aplikasinya untuk mengaplikasikan sistem itu sudah luar biasa. Tapi 3 domain ini harus betul-betul dicari, dipelajari dan dipahami. Yang kognitif, pengetahuan, ya teman-teman pasti sudah tahu seorang perawat itu harus seperti apa. Baik yang pendidikannya dari D3 ataupun yang dari nurse. Karena kita tidak menerima perawat S-Cup saja, tapi adalah perawat yang sudah lulus nurse. Ya, karena kalau S-Cup itu disamakan dengan D3, tapi nurse itu nantinya ujungnya menjadi perawat ahli pertama. Yang kedua afektif. Afektif itu kan perasaan ya, perilaku dan harus betul-betul dijaga. Psikomotor, perawat bukan hanya pinter dari sisi teori, tapi tetap dari kita juga harus pinter dalam melaksanakan tindakan-tindakan keperawat yang harus kita lakukan terhadap pasien-pasien yang kita rawat. Bukan hanya percuma kali ya, pengetahuan pinter tapi psikomotornya nggak ada. Afektifnya bagus tapi pengetahuan dan psikomotornya tidak ada. Jadi ini harus balance ketiga poin ini. Itu dari sisi keperawatan ini harus dijaga yang 3 item ini. Jadi 3 poin itu menjadi hal yang fundamental Bu ya untuk seorang profesi nurse atau perawat. Nah itu juga bisa menjadi bahan sebagai bahan kompetensi bidang berarti Bu ya dalam pelaksanaan seleksi. Karena kalau untuk P3K sebagaimana diinformasikan oleh Panselnas untuk pelaksanaannya itu 1 kali Bu. 1 kali tapi di dalamnya ada nilai SKD-nya, ada nilai sosiokultural, ada nilai yang disampaikan oleh Ibu tadi, nilai kognitif dan 3 hal itu. Mungkin di dalamnya itu yang harus dipelajari dan diperdalami. Karena memang kalau untuk teman-teman biasanya untuk yang sudah bekerja lama ketika membuka formasi ASN baru kalah dengan yang fresh graduate Bu. Karena lemah dalam SKD biasanya. Tapi dalam SKB, dalam seleksi kompetensi bidang, karena pengalaman-pengalaman yang dimilikinya banyak, itu biasanya banyak yang besar di situ. Tapi permasalahannya adalah ketika
sistem di PNS itu harus lulus dulu SKD. Udah gugur terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan di tes P3K ini kita bisa merekrut sebanyak-banyaknya, Bu. Kita Jawa Barat membuka 731 formasi. Mudah-mudahan semua formasi ini terpenuhi. Kalaupun misalnya belum ada yang dapat formasi, kita Pemprov Jabar berkomitmen secara bertahap, Bu. Secara bertahap tahun 2022, kemudian 2023 sampai dengan mudah-mudahan semua ASN ini bisa diangkat. Mudah-mudahan semua tenaga perawat ataupun honorer ini bisa diangkat. Nah, kemudian Ibu terkait dengan langkah-langkah apa saja sih Bu yang misalkan sudah disiapkan oleh Ibu terutama mungkin untuk dalam satu profesi perawat itu supaya bisa mendorong untuk teman-teman itu untuk bisa lulus seleksi gitu Bu. Ada hal-hal khusus enggak Bu yang disiapkan gitu. Biasanya kan kalau untuk tenaga-tenaga nakes itu ada profesinya Bu ya. Untuk ada profesi perawat, perkumpulan ikatan bidan, kalau IBI, kalau sepengetahuan saya. Ada nggak Bu langkah-langkah yang dilaksanakan? Ya, yang pasti yang pertama adalah sabar dan ikhlas ya. Itu yang utama. Walaupun yang dari sisi belajar pengetahuan tadi pun itu utama. Tapi yang jelas kesabaran dan kejujuran dan keikhlasan itu katanya mudah diucapkan tapi kadang sulit untuk dilaksanakan. Nah, terkait langkah-langkah jelas ya teman-teman, ini semua sudah diberikan kesempatan ada pelaksanaan tryout. Jadi dari sebelum tryout teman-teman pernah juga mengikuti tes yang lain. Apa yang harus dipersiapkan adalah tadi belajar dan belajar. Dari pengetahuannya, dan kalau yang baru lulus tadi itu kan dari pengetahuan oke lah, tapi dari keterampilan pelaksanaan tindakan itu bisa belajar ke kakak-kakaknya yang satu alumnus atau seperti apa. Tidak berhenti di situ, tapi betul harus tidak ada kata berhenti, tidak ada kata bosan untuk belajar mencari ilmu-ilmu yang mengarah nanti ke soal-soal CASN. Bukan udah tryout udah diem aja, nunggu aja, enggak seperti itu. Tetap harus belajar dan belajar, bukan hanya belajar dari buku, tapi mencari dari sisi keterampilannya. Karena perawat tanpa ada keterampilan ya bohong kali ya, karena tidak semuanya hanya dengan buku, tapi kita praktek yang lebih banyak. Kalau perawat kan 60-40, 60 itu adalah di sisi skill atau keterampilan, pengetahuannya itu bisa diartikan seperti itu. Tidak semuanya berdasarkan buku. Itu. Memang sangat panjang Bu ya yang harus dilaksanakan. Karena memang pada dasarnya tidak ada yang instan Bu ya. Untuk bisa menjadi seorang ASN. Tentu hal sama juga berlaku untuk bisa mendapatkan profesi perawat, benar sih. Perlu proses yang panjang. Nah, mudah-mudahan dengan proses adanya kita tryout ini bisa juga sebagai salah satu ikhtiar kita tentunya bisa lulus menjadi P3K di 2023. Baik Ibu, selanjutnya terakhir harapan Ibu tentunya Bu kepada para perawat yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk bisa menjadi ASN itu seperti apa Ibu? Harapan saya dengan adanya CAS ini semua yang ada di sini sesi 1 itu lulus semua. Itu. Ya, karena ya terus terang dimanapun rumah sakit itu pasti akan selalu membutuhkan perawat. Betul. Ya boleh dibilang hitungannya misalnya 5, tapi kenyataan di lapangan itu harus lebih gitu ya. Teman-teman yang sudah bekerja dirasakan ya minta ke atas ya udah cukup segitu, padahal kenyataan lapangan kan tidak seperti itu. Jadi harus harapannya semua yang ikut try out baik hari ini sesi 1 sesi 2 atau nanti di tanggal 27 pun itu ada perawat, itu saya berharap semuanya bisa lolos menjadi ASN. Amin, nah, amin. Tapi mohon harapan saya diikuti oleh teman-teman dengan belajar dan belajar tanpa ada kata capek dan bosan. Agar semuanya bisa berhasil dan sama-sama nanti menjadi seorang ASN yang pribadi yang rendah hati, model yang benar menjadi model dan ya dipastikanlah menjadi seorang yang profesional. Amin. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk
narasumber kita memang sangat luar biasa tips dan triknya. Secara jelas, rinci tapi penuh makna. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ASN sebagaimana yang kita harapkan. Baik, sebelum acara ditutup, mohon izin Ibu, mungkin kita akan mengundang dari narasumber Ibu pengadaan, pemberdayaan dan informasi kepegawaian, tentunya terkait hal-hal terkait dengan pengadaan P3K. Nah, ini informasi yang sekiranya perlu untuk kita pelajari dan kita dalami. Mohon izin kepada Ibu Hermin Wijaya STMkom, karena memang kita dalam pelaksanaannya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sesban, kita akan melaksanakan di tanggal 6 sampai dengan tanggal 20. Mudah-mudahan kita semua pada saat pelaksanaan diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan juga kelulusan. Maka untuk Ibu Hermin Wijaya STMkom, waktu dan tempat kami persilahkan untuk kami undang ke podium. Kita berikan aplaus untuk Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Barat. Baik, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Jadi memang beliau ini yang langsung menangani pengadaan dan juga pemberhentian, yang mengawali karir sebagai ASN dan juga yang mengakhiri dan juga mengakhiri di sini menerbitkan SK pensiun dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga nanti ketika nanti jadi ASN akan selalu berhadapan dengan beliau. Namun izin Ibu, mungkin ini teman-teman dari Nakes perlu informasi terkait dengan pengadaan P3K di tahun 2022 Ibu. Seperti apa dan bagaimana Ibu? Mungkin itu informasi yang perlu. Mangga Ibu mungkin bisa dijelaskan. Siap, terima kasih atas pertanyaan Pak Agil. Assalamualaikum Akang dan Teteh di pagi hari ini. Assalamualaikum. Ya ini saya sangat bangga ya bisa ketemu langsung dengan Bapak dan Akang dan Teteh di sini untuk calon-calon P3K gitu ya, atau calon CASN. CASN itu ada dua, ASN itu ada dua, yang satu PNS, yang satu P3K. Nah, kesempatan yang sekarang dibuka itu adalah P3K. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agil, bagaimana untuk proses seleksi dan sebagainya, ini Akang dan Teteh mungkin pertama sudah melakukan pendaftaran mungkin ya, pendaftaran melalui aplikasi SSCASN, itu sudah dilakukan. Nah, kami dari tim BKD itu semua data-data yang sudah masuk ke kami itu dilakukan verifikasi sampai hari ini. Sampai tanggal 23 hari ini ya kita sampai tanggal 22 pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran yang sudah masuk ke kami itu ada sekitar 2.500-an. Ya, jadi Akang dan Teteh nanti harus berjuang dalam mendapatkan posisi P3K-nya karena formasi yang kita buka untuk tahun ini yang apa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris BKD itu hanya 731 formasi. Jadi kebayang nih 2.500 berebut posisi untuk menempatkan 731. Nah, di sini Akang dan Teteh jangan takut ya, tinggal berdoa kemudian mengikuti semua informasi-informasi yang diupdate dari kami, kemudian nanti pada saat seleksi konsen mengikuti seleksi dan tentunya sementara ini rajin-rajin membaca aja dulu, membaca latihan soal gitu ya seperti apa. Nah, untuk latihan soal insya Allah akan kita fasilitasi hari ini. Nah, kemudian untuk tesnya sebagaimana informasi dari pusat itu akan dimulai tanggal 6 Desember sampai tanggal 20, itu rentang waktunya, 6 sampai tanggal 20. Di Jawa Baratnya kapan, itu kita juga masih menunggu arahan dari pusat. Secepatnya akan kita sampaikan, bahwa misalkan dari tanggal 6 sampai tanggal 20 itu Jawa Barat mah hanya di tanggal 11 sampai tanggal 15 misalkan. Itu nanti akan kita umumkan, seperti itu. Untuk titik lokasi mungkin ada yang mau ditanyakan juga?
Untuk titik lokasi di Jawa Barat itu ada 4 ya. Pertama di BKN. BKN Bapak Akang Teteh tahu BKN di mana? Nah, kalau calon P3K harus tahu BKN karena semua urusan kepegawaian nanti ada di situ. BKN regional 3 Jawa Barat itu ada di Jalan Surapati ya, dekat Gasibu di situ. Kemudian di titik lokasi Poltekkes yang ada di Bandung yaitu di Jalan Pajajaran. Itu Poltekkes apa tuh Bu disebutnya? Poltekkes aja ya. Poltekkes yang ada di Jalan Pajajaran. Kemudian di titik lokasi yang ketiga itu ada di kota Cirebon. Ya, di Poltekkes Cirebon. Kemudian Poltekkes di Ciamis. Jadi Jawa Barat itu ada 4 titik lokasi untuk tes. Nah, nanti Akang Teteh disesuaikan dengan dengan lokasi tinggal misalkan. Mau saya mah karena orang Ciamis, saya pilih di Ciamis itu boleh. Untuk soal, untuk apapun itu sama secara nasional. Hanya titik lokasinya aja membedakan. Jadi jangan, siapa tahu di BKN mah lebih mudah misalkan. Atau di Poltekkes Bandung lebih mudah, itu nggak ada. Itu soalnya semua sama dari pusat gitu. Nah itu mungkin informasi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa Akang Teteh terima. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bu Kabid. Jadi memang untuk pelaksanaannya ada di 4 tempat Bu ya. Jadi peserta memang bisa memilih sesuai dengan lokasi Akang Teteh semua. Jika memang di Bandung mungkin bisa memilih lokasi Poltekkes atau di BKN. Jika mungkin daerah selatan bisa memilih di daerah Tasik seperti itu. Karena untuk pelaksanaannya sendiri dari tanggal 6 sampai tanggal 20. Nah untuk Pemprov Jabar ini masih belum dapat jadwal. Tapi tetap dipersiapkan. Mungkin ada hal-hal yang harus dipersiapkan tidak Bu dalam misalkan persiapan melaksanakan ujian seleksi kompetensi Bu untuk para peserta Bu yang harus disiapkan itu Bu. Yang harus disiapkan pertama tentunya banyak belajar ya. Ini baru lulus atau udah lama meninggalkan bangku kuliah. Nah intinya gini, refresh kembali ya ingatan-ingatannya bagaimana itu kompetensi bidangnya, misalkan kalau untuk perawat apa yang harus dipelajari, buka-buka lagi catatan kuliahnya gitu seperti itu baca-baca lagi. Atau misalkan sekarang catatan kuliahnya juga ada di mana gitu ya, nggak tahu apa bahkan udah di kilo juga gitu ya. Nah bisa browsing-browsing ya, pelajari lagi, cari-cari lagi keilmuan yang pernah Akang Teteh dapatkan. Kemudian yang selanjutnya tadi yang sudah disampaikan, Akang Teteh selalu pantau informasi yang selalu kami share kepada Akang Teteh gitu. Kemudian yang ketiganya ini yang jangan sampai, ini masih sampai zaman sekarang ya, tahun 2022 masih ada aja yang tertipu. Jadi kalau misalkan Akang Teteh ini harus dipegang teguh untuk menjadi P3K. Adapun untuk seleksinya, kemudian nanti keluar NIK-nya kalau lulus, NIP kalau lulus, itu semua gratis. Catat ya, gratis. Jadi kalau misalkan ada yang minta embel-embel misalkan mau lulus nggak nih di rumah sakit ibu yang ibu pegang gitu misalkan, ini caranya seperti ini, nanti transfer ya ke sejumlah uang ini ke rekening sekian, itu jangan ada yang tergiur, jangan sampai lupa, sadarkan diri bahwa kita itu masuk ke P3K atau masuk ke CASN itu semua gratis. Kalau menemukan itu laporkan aja ke BKD gitu ya, ke Pak Agil tuh laporin, biar sama Pak Agil ditindak gitu. Itu seperti itu mungkin untuk pesan-pesan yang terakhir. Pasti tentunya harus rajin-rajin berdoa ya, minta doa sama orang tua, insya Allah doa orang tua itu lebih diijabah. Rajin-rajin berdoa dan tentunya jaga kesehatan. Jangan mentang-mentang sekarang saya udah lulus nih, udah lolos dari seleksi administrasi misalkan. Udah aja lah tenang-tenang main ke sana ke sini untuk hiburan misalkan, biar tidak stres atau gimana, itu jangan dulu. Pokoknya jaga kesehatan. Takutnya nanti pada saat tes Ibu Akang Teteh malah terkena sakit atau apa gitu. Itu mungkin Pak Agil. Terima kasih Ibu Kabid, cukup jelas sekali ya Akang Teteh. Jadi kalau memang ada oknum-oknum biasanya yang memang harus bayar sekian, kemudian ditarif sekian, itu hoax dan itu dipastikan penipuan. Karena untuk seleksi ASN 2022 ini bebas biaya, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi memang murni menggunakan anggaran APBN dan juga APBD tentunya. Kemudian tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa belajar dan berdoa.
Terima kasih Ibu Kabid sebagai penutup. Mungkin ada closing statement Ibu dari Ibu Komaryati. Alhamdulillah di akhir-akhir baru benar ini saya sebut namanya. Ada closing statement Ibu terakhir sebelum acara talkshow ini kami tutup Ibu. Ya, closingnya selamat mengikuti acara tryout CASN ini dan jangan lupa sebelum mengerjakan soal berdoa terlebih dahulu. Dan tadi kata Ibu terus belajar dan terus berdoa dan minta diberi kesehatan. Nah itu jadi saya doakan semoga semuanya berhasil dan bisa melaksanakan sesi selanjutnya yaitu untuk seleksi di tanggal 6 tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu ya. Selamat menjalankan tryout CASN, semoga diberi kelancaran dan semuanya nanti pas tes seleksinya itu semuanya lulus. Ya, amin. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita. Baik, cukup banyak informasi Bu yang digali Bu. Dari segi pengadaannya, kemudian dari segi keprofesiannya menjadi hal baru bagi saya tentunya Bu. Baik teman-teman semua, mungkin demikian yang dapat disampaikan karena nanti teman-teman semua akan langsung masuk ke sesi pelaksanaan tryout. Sudah pada tidak sabar ya? Sudah pada tidak sabar. Baik, mungkin demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Hermine Wijaya, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, dan juga Ibu Komaryati sebagai perawat senior di RSJ. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan di tengah-tengah kesibukan. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para beliau ini. Baik, terima kasih atas atensi, partisipasi dan juga perhatian yang diberikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ibu. Nama saya Ramdan Hamdani. Kebetulan hari ini saya mengikuti acara tryout dari CASN Juara yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Barat. Kebetulan hari ini saya mengikuti sesi pertama untuk sesi perawat. Untuk aplikasi itu sendiri cukup mudah digunakan dan dari pengalaman saya sendiri itu cukup mirip dari CAT tahun-tahun kemarin. Dan untuk pertanyaannya cukup membantu juga. Untuk kesan-pesannya ini sangat membantu untuk mempersiapkan kita untuk mengikuti CASN yang akan dilaksanakan bulan depan, rencananya bulan depan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nama saya Cecep Hilman, saya berdomisili di Bandung. Hari ini saya sedang mengikuti ujian tryout untuk P3K Kesehatan Perawat. Menurut saya tryout ini sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk kita semua tenaga kesehatan karena selain untuk mengulang belajar sebelum tes yang sebelumnya yang sesungguhnya nanti juga untuk menambah pengalaman kita dalam mengerjakan soal-soal tes P3K penerimaan CASN di Provinsi Jawa Barat ini. Terima kasih. Saya Elin Roslina dari Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan tryout CASN Juara pada hari ini. Sangat bagus diadakan tryout ini karena setidaknya bisa mengasah kemampuan kita untuk nanti pada saat sebenarnya testing P3K nanti
mudah-mudahan dengan pelaksanaan tryout CASN ini saat P3K nanti kita dapat menyelesaikan soalnya ini dengan baik. Mudah-mudahan yang diharapkan nanti kedepannya saat tes mungkin ada gambaran.